Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Victus dari Universitas Dharma Persada, program studi Teknologi Informasi angkatan 2020 akan menyampaikan sebuah materi dari mata kuliah Logika Informatika yang berjudul Aplikasi Aljabar Boolean. Anggota kelompok dari kelompok kami adalah yang pertama ada Aldi Almain, lalu saya sendiri Arya Adhari Prasetyo, lalu ada Gatvan Sah Sudipyo, lalu terakhir ada Yayan Fadilah. Pada materi kali ini ada 4 pokok pembahasan yang akan kami bahas. Yang pertama ada aljabar boolean itu sendiri, yaitu kita akan memahami konsep dasar dari aljabar boolean. Yang kedua ada aplikasi aljabar boolean, yaitu kita akan mencoba memahami jenis-jenis aplikasi pada aljabar boolean. Yang ketiga ada jaringan penskalaran atau switching network. Nah, di sini kita akan memahami jenis dari jaringan penskalaran. Lalu yang terakhir kita akan membahas rangkaian logika. Oke, langsung saja. Yang pertama, aljabar boolean akan dibawakan oleh Aldi Almain. Waktu dan tempat dipersilakan. Ya, terima kasih Arya. Di sini saya Aldi Almain akan membahas tentang aljabar boolean. Apa itu aljabar boolean? Apa saja hukum aljabar boolean? Aljabar boolean dari definisinya adalah dalam bahasa Inggris disebut dengan Boolean algebra, adalah matematika yang digunakan untuk menganalisis dan menyederhanakan gerbang logika pada rangkaian-rangkaian digital elektronika. Boolean pada dasarnya merupakan tipe data yang hanya terdiri dari 2 nilai, yaitu true dan false atau tinggi dan rendah, yang biasanya dilambangkan dengan angka 1 dan 0 pada gerbang logika ataupun bahasa pemrograman komputer. Aljabar boolean ini pertama kali diperkenalkan oleh seorang matematikawan yang berasal dari Inggris pada tahun 1854. Nama boolean sendiri diambil dari nama penemunya yaitu George Boole. Dengan definisi dari hukum aljabar boolean, dengan menggunakan hukum aljabar boolean ini, kita dapat mengurangi dan menyederhanakan ekspresi boolean yang kompleks sehingga dapat mengurangi jumlah gerbang logika yang diperlukan dalam sebuah rangkaian digital elektronika. Di sini ada sebuah contoh dari hukum komutatif atau commutative law. Hukum komutatif menyatakan bahwa penukaran urutan variabel atau sinyal input tidak akan berpengaruh terhadap output rangkaian logika. Contoh, perkalian gerbang logika AND. X kali Y sama dengan Y kali X. Penjumlahan gerbang logika OR. X plus Y sama dengan Y plus X. Catatan, pada penjumlahan dan perkalian kita dapat menukarkan posisi variabel atau dalam hal ini adalah sinyal input, hasilnya akan tetap sama atau tidak akan mengubah keluarannya. Kemudian selanjutnya akan dilanjutkan oleh sahabat saya sendiri. Baik, terima kasih. Yang selanjutnya adalah hukum asosiatif atau associative law. Hukum asosiatif ini menyatakan bahwa urutan operasi logika ini tidak akan berpengaruh terhadap output rangkaian logika. Contoh, perkalian gerbang logika N. W dikali XY ekuivalen dengan WX dikali Y. Nah, teman-teman bisa lihat di tabel bawah ini, asosiatif itu menyatakan bahwa urutan operasi logika tidak akan berpengaruh. Jadi urutannya itu, urutan operasinya itu mau ini apa, W dikali X dulu atau X kali Y duluan itu tidak akan berpengaruh dengan output yang dihasilkan. Jadi itu adalah hukum asosiatif. Yang selanjutnya adalah penjumlahan dari gerbang logika OR. Sebenarnya ini sama aja seperti yang sudah kita pernah pelajari. Penjumlahan ini menggunakan prinsip gerbang logika OR, di mana hasil atau outputnya akan bernilai true apabila satu atau dua hipotesisnya itu bernilai true, benar. Pada penjumlahan dan perkalian, kita dapat mengelompokkan posisi variabel dalam hal ini adalah urutan operasi logikanya. Hasilnya akan tetap sama atau tidak akan mengubah keluarannya. Jadi sama aja kayak hukum asosiatif. Jadi operasi logika itu
urutan operasi logikanya itu tidak akan berpengaruh dengan hasilnya. Lalu yang ketiga ada hukum distributif. Hukum distributif ini menyatakan bahwa variabel-variabel atau sinyal input dapat disebarkan tempatnya atau diubah urutan sinyalnya. Perubahan tersebut tidak akan mempengaruhi output keluarannya. Jadi seperti hukum asosiatif yang sebelumnya, kita bisa menyebarkan sinyal input atau variabel-variabel dari tempat sebelumnya ke tempat yang lainnya. Namun perubahan tadi itu tidak akan mempengaruhi output keluarannya. Untuk jelasnya teman-teman bisa perhatikan tabel di bawah ini. Lalu yang keempat ada hukum N law. Jadi hukum ini juga termasuk atau menggunakan prinsip gerbang logika N di mana output itu atau keluaran akan bernilai 1 apabila kedua hipotesisnya itu bernilai benar atau true. Disebut dengan hukum N karena pada hukum ini menggunakan operasi logika N ya kan, atau perkalian. Berikutnya contohnya lihat ada di tabel ini. Jadi teman-teman bisa lihat ya di sini. Ya, di sini kan tabel yang kedua ini. Hipotesis yang pertamanya 1, lalu yang keduanya 1 juga, maka outputnya akan mengeluarkan hasil 1. Jadi seperti itu. Lalu yang selanjutnya ada hukum OR atau OR law. Hukum OR ini menggunakan operasi logika OR atau penjumlahan, di mana output akan bernilai true atau 1 apabila salah satu hipotesisnya bernilai true atau dua-duanya true juga. Jadi teman-teman bisa lihat di sini ya. Jadi outputnya itu atau keluarannya akan bernilai 1 apabila hipotesisnya itu bernilai 1. Jadi seperti itu. Lalu selanjutnya ada hukum inversi atau inversion law. Hukum inversi ini menggunakan operasi logika NOT. Hukum inversi ini menyatakan jika terjadi inversi ganda kebalikan 2 kali, maka hasil akan kembali ke nilai asalnya. Contoh, misalkan ada inputan nilai 1. Jika diinversikan sekali, maka akan bernilai false, 0. Lalu jika kita inversikan ganda, kebalikan 2 kali, maka hasilnya akan kembali ke nilai selnya, yaitu true 1. Jadi seperti itu contohnya. Lalu yang kedua, pokok pembahasan kedua, kami akan membahas aplikasi aljabar boolean, di mana kita akan mempelajari apa saja sih aplikasi aljabar boolean itu. Lalu jenis aplikasi. Aljabar boolean memiliki beberapa aplikasi yang sangat luas dalam bidang keteknikan. Antara lain, yang pertama ada jaringan penskalaran, yang kedua ada di bidang rangkaian digital elektronik atau gerbang logika. Lalu pokok pembahasan yang ketiga, kita akan membahas ke salah satu aplikasi aljabar boolean, yaitu jaringan penskalaran atau switching network. Apa itu jaringan penskalaran? Saklar adalah objek yang mempunyai 2 buah status, buka dan tutup. Kita mengasosiasikan setiap literal dalam fungsi boolean sebagai gerbang atau gate dalam sebuah saluran yang dialiri listrik, air, gas, informasi, atau benda lain yang mengalir. Gerbang ini dapat berupa keran di dalam pipa hidrolik, transistor, atau dioda dalam rangkaian listrik. Kita akan menyatakan fungsi logika untuk gerbang yang bersesuaian. Pada fungsi tersebut, literal atau peubah komplement menyatakan close gate. Literal yang bukan komplement menyatakan open gate. Lalu pada aplikasi aljabar boolean selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, Gatvan. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih Arya. Sekarang ada 3 bentuk gerbang paling sederhana. Yang pertama ada yang seperti pada gambar di presentasi, output B akan ada aliran arus dari A jika saklar X ditutup dan sebaliknya. Output B tidak akan ada arus jika saklar pada A nggak dibuka. Yang kedua, ada output B akan ada aliran arus dari A jika saklar X dan saklar Y ditutup. Dan sebaliknya, output B tidak akan ada aliran dari A jika salah satu atau semua saklar X atau saklar Y dibuka, seperti pada gambar di atas. Yang ketiga, output C akan ada aliran
arus dari A atau B jika salah satu dari saklar X atau saklar Y ditutup. Dan sebaliknya, output C tidak akan ada aliran arus dari A atau B jika salah satu atau semua saklar X atau Y dibuka. Contoh rangkaian penskalaran pada rangkaian listrik. Pertama, ada saklar dalam hubungan seri atau logika N. Yang kedua, ada saklar dalam hubungan paralel atau logika OR. Bisa dilihat ada saklarnya 2, beda jalan. Jadi kalau saklar A dibuka dan saklar B ditutup, lampunya masih bisa nyala karena salah satu saklar ditutup. Bagian keempat ada rangkaian logika. Apa itu gerbang logika? Apa fungsi gerbang logika? Apa saja jenis-jenis gerbang logika? Gerbang logika atau logic gates adalah proses pengolahan input bilangan biner dengan teori matematika boolean. Seperti yang kita ketahui, bilangan biner sendiri terdiri dari angka 1 dan 0. Logic gate ini dipresentasikan menggunakan tabel kebenaran. Jika memiliki nilai true, akan ditunjukkan dengan angka 1. Sebaliknya, jika memiliki nilai salah atau false, akan ditunjukkan dengan angka 0. Fungsi gerbang logika. Gerbang logika memiliki fungsi untuk melakukan fungsi logika dasar untuk membentuk sirkuit digital yang terintegrasi. Kebanyakan logic gate menggunakan bilangan biner 0 atau 1. Bisa juga disebut true atau false. Biasanya terdiri dari 2 buah nilai input dan 1 nilai output. Berikutnya ada tabel kebenaran. Tabel kebenaran adalah tabel yang digunakan untuk melihat nilai kebenaran dari suatu pernyataan. Di sini, tabel kebenaran dapat diartikan sebagai tabel yang berisi kombinasi-kombinasi variabel masukan atau input yang menghasilkan keluaran atau output yang logis. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, itu Yayan Fadilah. Waktu tepat, persilakan. Baik, terima kasih. Selanjutnya yang menjelaskan adalah saya. Jenis-jenis gerbang logika. Terdapat beberapa jenis gerbang logika yang umum digunakan. Berikut adalah jenis-jenis gerbang logika dan tabel kebenarannya. Perhatikan slide di bawah ini. Gerbang N. Jenis pertama adalah gerbang N. Gerbang N ini memerlukan 2 atau lebih input untuk menghasilkan satu output. Jika semua atau salah satu inputnya merupakan bilangan biner 0, maka outputnya akan menjadi 0. Sedangkan jika semua inputnya adalah bilangan biner 1, maka outputnya akan menjadi 1. Di sini dia menggunakan sistem perkalian. Jadi apabila ada salah satu angkanya yang bernilai false, maka outputnya juga bernilai false. Selanjutnya ada gerbang OR. Jenis kedua adalah gerbang OR, sama seperti gerbang sebelumnya. Gerbang ini juga memerlukan 2 input untuk menghasilkan satu output. Gerbang OR ini akan menghasilkan output 1 jika semua atau salah satu input merupakan bilangan biner 1. Sedangkan output akan menghasilkan 0 jika semua inputnya adalah bilangan biner 0. Di sini dia menggunakan sistem pertambahan. Jadi apabila salah satu input bernilai true, maka hasilnya akan true. Tapi apabila inputnya dua-duanya bernilai false, maka hasilnya akan false. Selanjutnya, gerbang NOT. Jenis berikut adalah gerbang NOT. Gerbang NOT ini berfungsi sebagai pembalik keadaan. Jika input bernilai 1, maka outputnya akan bernilai 0. Dan begitu juga sebaliknya. Dijelaskan seperti gambar di bawah berikut. A bernilai 0, NOT A bernilai 1. Selanjutnya, gerbang NAND. Gerbang NAND ini adalah gabungan dari gerbang N dan gerbang NOT. Karena itu, output yang dihasilkan dari gerbang NAND ini adalah kebalikan dari gerbang N. Dijelaskan seperti gambar berikutnya. Selanjutnya, gerbang NOR. Gerbang NOR ini adalah gabungan dari gerbang OR dan gerbang NOT. Sehingga output yang dihasilkan dari gerbang NOR ini adalah kebalikan dari gerbang OR. Dijelaskan dalam gambar berikut. Sama seperti N, cuman beda jenisnya. Selanjutnya gerbang core. Gerbang core ini memerlukan 2 input untuk menghasilkan satu output.
Jika input berbeda, misalkan input A1, input B 0, maka output yang dihasilkan adalah bilangan biner 1. Sedangkan jika input adalah sama, maka akan menghasilkan output dengan bilangan biner 0. Di sini sistemnya apabila kedua inputnya bernilai sama, maka hasilnya false. Jadi input yang di sini harus berbeda. Yang satu false, yang satu true. Jadi maka menghasilkan output yang bernilai true. Selanjutnya gerbang Schnorr. Mirip dengan gerbang core, cuman bedanya di sini inputnya harus sama supaya mendapatkan output yang bernilai true. Gerbang Schnorr ini memerlukan dua input untuk menghasilkan satu output. Jika input berbeda, misalkan input A1, input B 0, maka output yang dihasilkan adalah bilangan biner 0. Sedangkan input adalah sama, maka akan menghasilkan output dengan bilangan biner 1. Sekian. Selanjutnya akan penutupan dilakukan oleh teman saya, Arya. Silahkan. Ya, terima kasih teman-teman atas penjelasan materi yang sudah disampaikan tadi pada masing-masing pokok pembahasan. Mungkin kurang lebihnya bisa mohon dimaafkan karena kami juga masih dalam tahap belajar. Saya akhiri presentasi pada kali ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.